Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Salam semangat teman-teman sekalian dimanapun berada, terutama untuk rekan-rekan guru se-Indonesia dimanapun berada. Tetaplah menjadi guru yang terbaik, tetaplah menjadi guru yang menginspirasi, dan tetaplah berkontribusi dimanapun dan kapanpun dengan profesi kita yang kita cintai. Terkhusus juga salam semangat untuk rekan-rekan seluruh pelajar di Indonesia, baik pelajar dari mulai PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, di pesantren, dimanapun berada. Semuanya mudah-mudahan senantiasa tetap menjadi pelajar yang terbaik, pelajar yang bisa mengharumkan nama bangsa, pelajar yang mendatangkan manfaat dan bisa merubah peradaban untuk segala lini dan di banyak hal. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, terkhusus para pelajar dimanapun berada, selamat bergabung di channel saya, channel kelas online pendidikan agama Islam. Channel ini channel baru gitu ya. Mudah-mudahan di channel ini teman-teman yang sudah gabung bisa kurang lebih sedikit mendapatkan manfaat dari setiap apa yang saya share di kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Opik Sopian. Saya seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Bandung. Niat dan tujuan besar saya munculnya dan membuat akun ini hanya semata-mata ingin berbagi, dan mudah-mudahan harapan terbesarnya juga bisa menginspirasi teman-teman, khususnya bagi para pelajar. Saya dedikasikan channel ini untuk para pelajar sebagai media belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jangan lupa teman-teman bisa berkunjung ke akun YouTube saya, kemudian silakan di subscribe agar saya bisa tetap semangat memberikan informasi-informasi di akun ini. Juga kalau ada sesuatu yang bermanfaat dan teman-teman suka, tolong di like, dan jika setiap konten yang ada di channel ini bermanfaat bisa teman-teman bagikan juga, dan selalu nyalakan lonceng notifikasi jika ingin mendapatkan video-video terbaru yang saya rilis. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi semangat khususnya kepada para pelajar dimanapun berada yang saat ini mungkin kangen dengan suasana sekolah, kemudian kangen dengan guru-guru, dan kita sudah lama terpisah dari keadaan itu ya, karena kita harus PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan tahun ini juga di 2020 masih belum pasti apakah kita bisa sepenuhnya masuk ke sekolah dan melakukan proses pembelajaran seperti biasa ataukah belum diizinkan. Nah, mudah-mudahan di kesempatan kali ini saya akan berbagi, karena pendidikan dan belajar itu harus tetap berjalan mau tidak mau, apapun itu keadaannya. Oleh karenanya, walaupun kita di rumah, proses pendidikan dan pembelajaran akan senantiasa berjalan. Oleh karenanya teman-teman semuanya, sekolah sudah memprogramkan bahwa kita akan tetap melaksanakan belajar tapi di rumah dan secara daring. Berikut di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi khususnya untuk kesiapan kita dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan
dari video ini teman-teman mendapatkan semangat baru, inspirasi baru untuk menyiapkan diri dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kita akan coba mengenal dulu karakteristik pembelajaran jauh itu seperti apa sih. Kemudian saya sebagai seorang pelajar harus menyiapkan apa saja. Mudah-mudahan ketika teman-teman sudah memahami tentang karakteristik pembelajaran jarak jauh, kemudian kesiapannya harus apa, insya Allah nanti teman-teman bisa prima, bisa fresh dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Kita mulai saja tanpa berlama-lama. Baik, tema yang saya akan bahas yaitu tentang pola belajar di era new normal. Adaptasi pelajar. Kenapa adaptasi pelajar? Karena teman-teman semuanya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mencoba pola pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Salah satunya adalah pembelajaran daring, ya, pembelajaran online. Tentu ada hal-hal yang berbeda dari ketika kita belajar di kelas atau di sekolah, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari pembahasan ini. Teman-teman sekalian, ketika kita sudah lama berada di rumah, tentu kita banyak mendengar berita tentang kondisi negara kita, Indonesia, tentang kasus COVID-19 ini. Dan tidak kurang kita juga banyak mengalami perubahan kehidupan, dari mulai adanya kebijakan social distancing, kemudian PSBB, kemudian ada karantina yang atau juga ada lockdown yang menyebabkan kita harus berdiam diri di rumah. Itu juga hal-hal dan tantangan yang sudah kita rasakan. Saya ingin coba menggambarkan dalam menyikapi fenomena dan keadaan itu, sekurang-kurangnya ada 3 sikap. Yang pertama, ada seseorang yang menghadapi kondisi ini dengan sikap mengeluh. Jadi sehari-harinya dia mengeluh aja tanpa melakukan sesuatu hal untuk mau berusaha menghadapi kondisi ini. Dan menurut saya wajar saja, khususnya di tengah kondisi sekarang, kalau kita awal-awalnya banyak mengeluh, aduh saya bosan nih, jenuh belajar di rumah terus, gak bisa main, gak bisa jalan-jalan, gak bisa hangout dan sebagainya. Pasti awal-awalnya akan kita banyak mengeluh. Namun teman-teman sekalian, mudah-mudahan sikap mengeluh itu tidak berada lama di diri kita, dan harapannya sikap kita bisa berganti ke sikap adaptif. Teman-teman sekalian, sikap adaptif ini sangat diperlukan untuk kondisi saat ini, karena sikap adaptif ini adalah sikap di mana kita harus memposisikan diri kita dengan kondisi, keadaan, situasi yang sedang kita hadapi di luar dari kebiasaan yang kita jalani sehari-harinya. Oleh karenanya, barang siapa yang adaptif sikapnya, maka dia tidak akan tertinggal, maka dia tidak akan menjadi orang yang merugi. Karena sikap adaptif itu di dalamnya terdapat proses belajar. Kemudian yang kedua, di dalam sikap adaptif itu terdapat sikap mau berubah. Jadi seseorang yang selalu bersikap adaptif adalah seseorang yang mau belajar, mau berproses. Tadinya dia tidak nyaman dengan proses pembelajaran jarak jauh karena lebih nyaman bertemu teman-teman mungkin di kelas dan sebagainya, tapi dia harus mau belajar dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Tentu ada hal-hal yang berbeda, tapi dia tidak mengeluh, dia tetap menjalani prosesnya, kemudian berusaha ketika dia menemukan sesuatu hal-hal yang baru, yang hal baru itu bisa dia lakukan juga. Kemudian
tadi ya, adaptif itu ada proses belajar. Yang kedua adalah ada kemauan berubah. Jadi orang yang selalu bersikap adaptif pasti ada kemauan ingin berubah. Oleh karenanya itu, mudah-mudahan di tengah kondisi saat ini, khususnya bagi para pelajar semuanya, bisa tetap menjadi seseorang yang adaptif dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Nah, kemudian ada sikap yang ketiga. Ini yang jauh luar biasa teman-teman pelajar semuanya. Ketika kita sifat mengeluhnya sudah tidak ada, berganti dengan sikap adaptif. Kemudian ada lagi yang lebih dasar, yaitu sikap akseleratif. Jadi ada proses dia beradaptasi dengan cara belajar, tapi belajarnya cepat, gitu ya. Tanpa mengulur-ngulur waktu, tanpa menyia-nyiakan waktu. Dia akseleratif. Apa yang harus saya pelajari sekarang, itu yang dia dalami sepenuhnya sampai dia benar-benar bisa melakukan sesuatu yang dia dalami. Oleh karenanya itu, seseorang yang memiliki sikap akseleratif adalah seseorang yang selalu melakukan proses pembelajarannya dengan tekun, ulet, teliti, dan pantang menyerah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, 3 sikap ini yang sudah kita alami mudah-mudahan bisa tetap tertanam di diri kita. Sikap mengeluhnya sudah tidak ada, berganti dengan sikap adaptif dan sikap akseleratif. Khusus untuk pelajar semua, mudah-mudahan bisa selalu tertanam hal ini, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang adaptif dan akseleratif. Teman-teman pelajar sekalian, mari kita pelajari karakteristik awal tentang pembelajaran jarak jauh. Khususnya kita nanti di tahun ajaran baru yang kemungkinan akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, atau kita sering sebut dengan PJJ ya, atau distance learning, pembelajaran jarak jauh. Setidaknya ada beberapa karakteristik pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh itu bisa kita lihat dari aspek ruang. Jadi teman-teman, pembelajaran jarak jauh itu ruangnya sudah berbeda. Teman-teman di rumah, guru-guru juga di rumah, tapi proses pembelajaran itu tetap bisa jalan. Jadi ada jarak ya, terkait dengan ruang, terkait dengan tempat. Karena pembelajaran jarak jauh itu namanya juga sudah jarak jauh ya, pasti tidak berdekatan, pasti tidak satu ruangan, pasti berbeda tempat. Kemudian karakteristik jarak jauh selanjutnya adalah waktu. Jelas ini berbeda dengan ketika kita belajar sebagaimana biasanya di sekolah ya. Jadi pembelajaran jarak jauh itu waktunya bisa kapan saja sebenarnya teman-teman. Misalkan di jam ini guru memberikan tugas, dan teman-teman juga bisa mengumpulkan di waktu yang akan datang, misalkan di waktu selanjutnya. Jadi tidak terlalu terikat dengan waktu teman-teman sekalian. Kemudian juga metode. Jelas pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran yang seperti biasa kita laksanakan, metodenya akan berbeda. Nah, itu yang harus teman-teman pahami, dan jangan kaget kalau di pembelajaran jarak jauh ini ada hal-hal konten materi, misalkan penyampaian materi yang berbeda yang disampaikan gurunya, karena metodenya juga harus beda. Kemudian yang selanjutnya adalah media komunikasi. Dalam pembelajaran jarak jauh ini ada yang khas dalam media komunikasi. Sebenarnya sederhananya teman-teman pelajar sekalian, pembelajaran jarak jauh ini misalkan guru nge-share tugas atau materi lewat pesan WA, itu sudah terjadi proses pembelajaran teman-teman sekalian. Nah, ini medianya nanti juga akan berbeda. Beda dengan ketika kita bertatap muka di sekolah, medianya ada buku paket, kemudian medianya guru itu sendiri, kemudian penjelasan gurunya. Tapi di pembelajaran jarak jauh pasti ada media-media yang beda, terutama media teknologi ya, seperti HP dan internet, laptop dan yang lain-lainnya.
Itu teman-teman karakteristik dari PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang harus teman-teman pahami sejak awal. Selanjutnya, pembelajaran daring, online learning. Ya. Teman-teman sekalian, daring itu singkatan ya dari dalam jejaring yang belum tahu. Jadi online gitu ya. Nah, ini pembelajaran daring atau online. Dari sini nanti teman-teman bisa menemukan perbedaan antara PJJ dan daring ya. Pertama, untuk pembelajaran daring atau online ini adalah yang bisa kita pahami dari karakteristiknya adalah alat interaksinya. Alat interaksinya sudah digital teman-teman, menggunakan internet. Pasti ada hal-hal yang baru. Saya tidak akan terlalu menjelaskan panjang lebar di sini, tapi sarana atau alat interaksinya, tools interaksinya nanti macam-macam. Nanti di bawah saya lebih terangkan lagi tentang alat interaksi ini. Kemudian pembelajarannya itu berjarak tapi terikat waktu. Beda dengan PJJ. Jadi pembelajaran daring ini waktunya terikat. Jadi misalkan guru masuk ngasih materi, kemudian tugasnya harus selesai di hari itu juga, kemudian jamnya juga jelas. Sedangkan kalau PJJ bisa saja guru memberikan tugas, dikumpulkannya kapan gitu ya, dan tidak ada batasan waktu. Kemudian selanjutnya, pembelajaran daring itu berkaitan dengan karakteristik. Jadi teman-teman jangan aneh antara satu mata pelajaran yang lain dengan mata pelajaran yang lainnya. Bisa jadi alat interaksi, kemudian juga pembawaan materinya juga berbeda karena sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya. Jadi teman-teman harus siap-siap menghadapi perbedaan itu. Kita lanjutkan saja. Selanjutnya ada pembelajaran tatap muka dan daring. Di garis bawahi teman-teman, tatap muka di sini artinya datang ke sekolah ya, kemudian bertemu dengan guru dan belajar di situ. Jadi kalau saya runutkan dari atas, skema pembelajaran di masa pandemi itu bisa berbagai kemungkinan ya. Ada pembelajaran jarak jauh, ada pembelajaran daring, ada pembelajaran tatap muka dan daring. Ini pembelajaran gabungan teman-teman atau blended learning. Jadi sesekali teman-teman pelajar masuk ke sekolah, tapi di satu waktu juga jadi online lagi gitu ya. Nah ini bisa saja terjadi, nanti tergantung kebijakan di sekolahnya masing-masing. Jadi penggabungan ya, gabungan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka langsung, jadi kita hadir ke sekolah. Nah ini sifatnya gabungan, kemudian juga metodenya juga nanti berbeda dan karakteristiknya juga ada perbedaan. Ini yang dimaksud pembelajaran blended learning. Jadi teman-teman pelajar semua ada satu waktu di mana harus datang ke sekolah, tapi datang ke sekolah juga dengan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku terkait penanganan penyebaran virus corona ini. Dan itu kita bisa ketahui sesuai kebijakan yang nanti akan muncul di sekolahnya masing-masing teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman punya kemungkinan apakah nanti tahun ajaran baru itu daring ataupun ada sesekali tatap muka datang ke sekolah dengan persyaratan yang ketat untuk memenuhi protokol kesehatan. Nah ini yang tak kalah penting teman-teman sekalian, bagaimana persiapan kita sebagai pelajar dalam menghadapi pembelajaran daring ini. Yang pertama ini teman-teman, ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi karena pembelajaran daring online, jelas harus ada sarana yang menunjang untuk pembelajaran daring. Contohnya apa? Ada fasilitas internet, kemudian juga HP
ya. HP juga memang spesifikasinya juga yang pas buat pembelajaran daring ya. Kemudian juga sarana-sarana penunjang lainnya. Ini teman-teman harus bersiap-siap dengan pembelajaran daring ini ya. Dan ini bisa dibicarakan di rumah. Yang sudah punya wifi di rumah berarti aman. Yang hanya sekedar menggunakan kuota di HP berarti silakan dimaksimalkan. Ada sebagian yang mengeluh terkait pembelajaran daring ini karena menghabiskan cukup banyak kuota ya. Teman-teman bisa diantisipasi terkait dengan kuota. Yang pertama dengan memilih SIM card. Cari SIM card yang memang irit lah ya. Teman-teman pasti jauh lebih tahu SIM card yang lebih irit dan ramah kuota gitu ya bahasanya. Jadi silakan saja teman-teman cari SIM card yang ya ramah kuota lah, fasilitas internetnya. Minimal juga HP juga disiapkan, laptop dan sebagainya. Karena itu adalah sarana penting ketika kita melaksanakan pembelajaran daring. Kemudian persiapan kedua adalah adaptasi belajar daring. Nah teman-teman sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, guru pun juga sama harus dihadapkan dengan kondisi era pembelajaran yang baru saat ini. Teman-teman juga jangan kalah semangat, silakan belajar tentang proses pembelajaran daring itu seperti apa. Ketika kita sudah tahu sarana prasarana yang harus disiapkan, nanti coba pelajari fasilitas-fasilitas apa atau platform apa yang digunakan biasanya untuk pembelajaran daring. Kemudian motivasi. Nah ini teman-teman yang tak kalah penting, yang harus selalu ditanamkan di diri teman-teman nih. Mau tidak mau ya kita harus menjalani keadaan ini. Teman-teman mungkin ada sisi jenuh ketika melaksanakan proses pembelajaran daring di rumah ya. Ingat teman-teman, motivasinya perkuat, niatkan belajar sungguh-sungguh dan niatkan jadikan ini salah satu hikmah terbesar teman-teman bisa beradaptasi dengan pola pembelajaran baru. Jadi motivasi ini teman-teman sekali lagi jangan sampai hilang di diri teman-teman. Karena jika teman-teman semangat, guru pun akan semangat. Karena apa? Kembali lagi di awal, mau tidak mau apapun keadaannya, proses belajar, proses pendidikan harus tetap terlaksana. Makanya motivasi teman-teman di rumah untuk belajar daring juga harus semangat gitu ya. Salam semangat selalu untuk belajar semuanya. Selanjutnya 3 aspek penting. Nah teman-teman, dalam proses pembelajaran daring teman-teman akan mengalami proses 3 hal ini. Pengkelasan. Sebenarnya teman-teman tidak perlu memikirkan karena ini tugas dari sekolah, tapi nanti ada pola pengkelasan yang beda tentunya ya. Kemudian materi belajar. Tentu konten materi yang disampaikan di sekolah dengan bertatap muka dengan guru dan disampaikan oleh guru langsung dengan materi yang disampaikan di daring ada perbedaan sedikit. Nah teman-teman menyikapi ini jangan aneh jika ada perbedaan. Kemudian juga penugasan, nanti penugasan ini akan tetap ada di daring, cuman polanya juga nanti akan berbeda. Jadi teman-teman harus menyiapkan 3 aspek ini, pengkelasan, materi belajar, penugasan. Ini 3 hal yang akan ada di proses pembelajaran daring. Kelas daring. Nah teman-teman, ini adalah salah satu platform yang digunakan untuk pengkelasan di dunia maya. Jadi karena kita daring, pengkelasannya juga di dunia maya atau di platform yang menyediakan fasilitas kelas online. Salah satunya mungkin teman-teman sering dengar Google Classroom. Di platform Google Classroom ini sarana untuk pengkelasan. Jadi di dalamnya teman-teman dengan guru bisa masuk di situ. Kemudian guru juga bisa memberikan tugas, teman-teman juga bisa melihat tugas, melihat arahan guru dan sebagainya. Nanti boleh teman-teman dari sekarang pelajari
uh, part-partnya atau instrumen-instrumennya yang ada di Google Form ini, karena bisa jadi salah satu guru kita mungkin ada yang menggunakan Google Form ini. Ada juga Edmodo, ini platform untuk pengkelasan juga. Karakteristiknya sebenarnya sama, ada Quiver, ada Schoology, dan yang terakhir website sekolah. Dari keempat platform ini bisa jadi sekolah juga membuat khusus website atau berupa portal untuk pembelajaran di sekolahnya. Jadi teman-teman mungkin akan masuk ke portal sekolah tersebut. Di situ sudah ada guru, kemudian teman-teman juga sudah masuk di situ, ada part untuk pembelajaran, untuk video pembelajaran dan yang lainnya. Bisa saja seperti itu teman-teman. Nanti lihat saja di sekolah teman-teman masing-masing. Tapi walaupun sudah ada portal, biasanya sih platform yang lain juga diperlukan. Nah ini teman-teman pengkelasan daring, kelas maya. Ini platform yang digunakan untuk pengkelasan. Boleh teman-teman dari sekarang pelajari sedikit demi sedikit biar nanti tidak kaku ketika pas pembelajaran daring. Selanjutnya, tatap muka online. Ini alatnya teman-teman sekalian. Jadi tatap muka itu kan ada yang langsung, bertemu langsung, ada tatap muka via online. Nah ini platformnya, Cisco WebEx. Ini biasa digunakan untuk banyak orang. Biasanya WebEx ini digunakan juga untuk webinar atau seminar-seminar online, biasanya pakai platform ini. Nah ini yang sedang booming teman-teman, Zoom. Ini juga banyak digunakan untuk media tatap muka online. Di situ juga bisa melakukan pelatihan, ya pembelajaran juga bisa. BlueJeans karakteristiknya juga sama, Google Meet dan Microsoft Teams. Ini pada dasarnya karakter umumnya sama untuk media tatap muka, walaupun nanti ada fasilitas-fasilitas di dalamnya yang berbeda teman-teman sekalian. Ini juga boleh dari sekarang dipelajari karakteristiknya seperti apa. Bisa jadi juga gurunya salah satunya menggunakan media ini gitu ya. Nah itu saja teman-teman sekilas informasi umum untuk mencoba membangun kesiapan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kita tetap semangat teman-teman. Bagi teman-teman yang akan melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran baru dan mengharuskan teman-teman tetap melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, minimal informasi tadi bisa menjadi informasi penting sebelum kita melaksanakan pembelajaran yang sudah dijadwalkan. Kalau PJJ-nya tetap kita laksanakan, silakan pelajari kesiapan-kesiapan yang harus disiapkan teman-teman sekalian, dari mulai sarana prasarananya, kemudian media interaksinya, mulai beradaptasi menggunakannya, memahaminya, dan tentunya yang paling terakhir adalah motivasi teman-teman. Motivasi belajar teman-teman juga jangan sampai kendor, jangan sampai menurun, tetap semangat selalu. Targetan teman-teman di belajar tetap ditingkatkan, kemudian juga niat belajar teman-teman tetap sungguh-sungguh. Doakan semuanya, guru-guru teman-teman sekalian di sekolah, orang tua, kalian sendiri mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan doa terakhir, semoga negara kita Indonesia bisa terbebas dari yang namanya wabah virus corona, dan pandemi corona ini segera berakhir di Indonesia ini dan umumnya di muka bumi ini. Terima kasih teman-teman sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semangat pendidikan agama Islam bersama Optik Sofian.